membimbing Anda apa kira-kira? Kesalahan Yesus itu apa? Tak ada. Makanya Paulus mengatakan, tak ada oleh karena roh Tuhan, manusia sanggup berkata Yesus terkutuk. Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus itu manusia mulia. Oleh karena itulah kemudian, yang terkutuk di atas salib menebus dosa Kristen itu adalah si iblis. Masih mau mutar lidah lagi? Data sudah sangat jelas. Enggak, Pak Juma itu, saya menghormati Pak Juma itu, ya, di dalam apa, ya, konteks, ya, pengajaran Al-Quran, karena kok Al-Quran pula? Kalau Al-Quran itu yang dikutuk itu iblis. Ya. Sekarang Tetapi kalau di Bible yang dikutuk itu iblis atau Tuhan, saudara? Di dalam konteks. Yang dikutuk di dalam Bible itu iblis atau Tuhan? Jawab. Ayo. Yang dikutuk di dalam kitab Anda itu Tuhan atau iblis? Kenapa mute saya? Yang disebut di dalam kitab Anda dikutuk itu Tuhan atau iblis? Bang Juma paham nggak konteks keimanan? Bang Juma paham nggak konteks? Apalagi yang Anda ingin lilitkan di lidah Anda itu apalagi? Suaranya jadi perempuan jadi ngejawab apalagi Anda mau menipu apalagi? Konteks apa lagi? Subteks maksudnya, subteks. Cuma itu jangan ngeyel gitu. Dalil 1 Korintus 12:3 itu loh. Tidak ada orang karena bimbingan roh Tuhan mampu berkata terkutuklah Yesus, tak ada. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan seenaknya Alkitab itu gitu loh. Udah kau turun. Kau ke gereja sana. Kau main gaplek sama pendetamu sama turun. Hus, pergilah setan. Nah, gitu, bagus. Ayo, setan yang lain masih ada nggak? Melintir sana sini. Apa lu pikir lu bisa lolos dari Bang Suma? Tak bisa. Ada lagi? Saya lawanmu, Suma. Silakan. Tadi juga begitu yang satu. Saya lawanmu, yang lain diam. Ujungnya apa? Bohong, dusta. Melilit lidah aja. Saya tanya dulu. Oke. Apakah... jangan dulu. Begini. Jangan dulu kau bertanya. Jangan. Al-Quran saya mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Kitabnya Yahudi pun mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Al-Quran saya mengatakan yang terkutuk itu... Kau sudah terlalu banyak ngomong, Suma. Kitabnya Yahudi mengatakan yang terkutuk itu juga iblis. Di Kristen lah baru disebut Tuhan itu terkutuk. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, yang menduduki posisi terkutuk, iblis atau Tuhan? Jawab. Tidak dari tadi dijelaskan itu. Saya justru mau bertanya sama kau. Jawab. Kalau kau hebat, kau jawab. Sudah dijelaskan tadi sama teman-teman saya sebelumnya. Tipu-tipuan, itu penipu. Teman-teman kami itu penipu semua. Saya tanya, yang menduduki posisi terkutuk ini saya mau dan membahas dikutuk, yang lain. Iblis atau Tuhan? Jawab. Konsep ketuhanan. Percuma kau bahas yang lain kalau ternyata kau menyembah iblis, percuma. Silakan kau jawab. Beginilah caranya orang Islam ya. Kok jadi orang Islam pula yang kau salahkan? Kau yang menyembah iblis yang terkutuk, kami yang salah. Pertanyaan sederhana. Yang wawasannya sempit. Saya lawanmu. Pertanyaan sederhana. Posisi kutuk ada pada diri Tuhan atau ada pada diri iblis? Apa yang sudah Jawab. Jawab. Kau takut. Posisi kau takut kan membahas yang lain? Kau takut. Posisi kutuk itu ada pada posisi Tuhan atau ada pada posisi iblis? Jawab. Kami takut sama orang gila yang akan ngerti bahasa Indonesia. Takut kami, Bang. Ganti pemain. Mau lari pindah tema. Kita boleh bahas dua arah. Tuhannya umat Islam yang terkutuk atau Tuhannya Kristen. Itu. Jawab dulu. Habis itu di dalam kitabmu juga dikatakan bahwa ini terkutuk. Jelaskan. Saya kan sudah menarasikan untuk memancing Anda membawa kepada Quran. Saya katakan dalam Al-Quran, Tuhan itu maha mulia. Di dalam kitabnya Yahudi,
Tuhan itu maha mulia. Hanya di Kristen Tuhannya terkutuk. Nah, itu artinya saya mengajak Anda untuk masuk ke dalam ranah Al-Quran. Tunjukkan di mana Tuhan kami disebut terkutuk. Di mana Tuhannya Yahudi disebut terkutuk. Sedangkan saya menunjukkan data. Iblislah yang terkutuk. Baik di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Tapi Kristen muncul melalui Paulus. Mengajarkan Kristen menyembah sudah 2000 tahun lebih menyembah sosok terkutuk ini. Maka muncul pertanyaan. Kedudukan kutuk itu ada pada hakikat Tuhan atau pada pribadi iblis? Nah, itu pertanyaan sederhana. Supaya Anda tahu selama ini siapa yang Anda sembah. Bang Juma, Kristen Bang Juma, menyembah. boleh bicara. Ya, silakan saudara, silakan. Bang Nias ini Muslim apa Kristen, Bang? Nias. Dimut ya. Ah? Muslim Kristen, Bang? Aduh, kok nggak ada suara? Oh, Kristen. Ya, nanti kan Udah 3 kali Suaranya saya jauh hapus tadi. kali. Suaranya Masih jauh juga kali. Deketin. Halo, tes. Ya, Kristen. Jauh-jauh. Suaranya mendem. Deketin. Kristen. Saya Kristen. Silakan Bang. Halo. Silakan tanggapi. Halo. Ya, suaranya kedengaran nggak nih? Iya, kedengaran. Halo. Iya. Saya nyapa dulu lah. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. ini saya cuma mau jelasin aja kalau sebetulnya isi Alkitab itu ya, ini khusus Bang Juman nih ya. Isi Alkitab itu kita tidak semuanya itu bisa kita kita pahami secara harafiah sebetulnya Bang Juma. Jadi sementara yang narasi yang abang bawa itu pemahaman abang secara harafiah, sementara ayat itu tidak menuju kepada pemahaman harafiah yang abang maksud, seperti yang abang maksud. Coba Anda jelaskan. Coba Anda, ya, Jadi saya kata paham maksud terkutuk di tujuan sini Anda. yang ditunjukkan kepada Yesus Kristus itu tidaklah bisa dipahami secara harafiah, yang artinya bahwa secara nyata, secara tertulis sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Tidak secara harafiah kita bisa menjelaskan hal itu atau memahami hal itu, tetapi di dalam ayat itu mengandung makna teologis atau makna ada ungkapan yang tersembunyi yang mau dijelaskan kepada kita. Jadi kita tidak bisa menjelaskannya secara harafiah gitu. Ya, silakan Anda jelaskan. Saya jadi pendengar setia, tapi hati-hati serangan balik saya ya. Silakan, saya kasih Anda waktu 5 menit. Jelaskan apa yang tersirat di dalam data Galatia 3:13 itu. Silakan. Oke, baik. Jadi kan sebelum kita membahas terlebih dahulu atau terlalu dalam hal itu, kita kan perlu memahami dulu nih. Kenapa Yesus itu disalib? Yesus itu disalib adalah untuk menebus dosa manusia, karena manusia ini yang seharusnya disalib karena kutukan atas perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan karena melanggar hukum Taurat. Yang artinya bahwa harusnya orang-orang yang berdosa yang melanggar hukum Taurat inilah yang disalib di atas kayu salib sehingga mereka terkutuk. Lalu Yesus yang menggantikan manusia yang berdosa ini untuk mengambil bagian atau menggantikan manusia yang berdosa ini sehingga ia disalib, supaya orang-orang yang percaya kepada dia itu tidak disalib atau tidak mengalami hukuman dari pelanggaran mereka terhadap Tuhan gitu. Sehingga Yesus sendiri yang mengambil kutukan itu. Nah, jadi pemahamannya bukan berarti Yesus di sini adalah bagian dari yang terkutuk atau Yesus terkutuk di sini atau Tuhan terkutuk. Tidak begitu pemahamannya Bang Juma. Tidak begitu. Ya. Jadi artinya bahwa Yesus di sini mau menggantikan manusia yang berdosa yang harusnya yang dikutuk di atas kayu salib, tetapi Yesus sendiri yang menggantikannya. Nah, jadi pemahamannya bukan berarti karena Yesus sudah disalib lalu
karena ada tulisan bahwa terkutuklah orang yang di atas kayu salib, lalu Yesus ikut terkutuk. Bukan begitu pemahamannya Bang Juma. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk, maka jelas pemahaman Bang Juma secara harfiah, secara tertulis gitu. Tetapi di situ tidak bisa dipahami secara harfiah seperti itu Bang Juma. Jadi ada makna teologisnya, ada makna yang tersirat di dalam ayat itu. Jadi sekian aja sih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke. Silakan. Iya, oke. Dengarkan kata saya perkata supaya Anda paham. Kalau Yesus tidak mengambil bagian dari kutuk ini, Bang Nias yang dikutuk. Betul? Nah, betul kan? Nah, tepuk tangan dulu. Kalau Yesus tidak menjadi kutuk di situ, maka yang dikutuk itu adalah saudara Nias. Kenapa Nias dikutuk? Karena Nias melakukan dosa. Kenapa Nias melakukan dosa? Karena ajakan iblis, betul? Iya, betul. Betul. Oke. Berarti ketika Bang Nias ini yang dikutuk, itu sama dengan Tuhan sedang mengutuk iblis. Atau Tuhan sedang mengutuk pengikut-pengikut iblis. Nah, pengikut iblis ini dibebaskan dari kutukan oleh karena Yesus yang mengambil kutuk tersebut. Betul? Iya, betul. Berarti yang iblis sekarang ini Anda atau Yesus? Kok pertanyaannya jadi begitu Bang Juma? Jadi nggak nyambung dong. Anda tadi dikutuk karena perilaku iblis yang mempengaruhi Anda, bukan? Iya, katanya. Iya. Betul? Ya, betul. Nah, sekarang kutuk itu terlepas dari Anda, dialihkan ke Yesus. Berarti kutuk yang dikarenakan iblis itu ada pada diri Yesus. Betul? Bukan begitu pemahamannya Bang Juma. Tidak. Bukan begitu pemahamannya, sorry. Lalu coba. Mau motong pembahasan ini. Jadi Coba silakan. Bagaimana cara pemahamannya? Bukankah Yesus itu pengganti? Iya, memang betul. Yesus itu pengganti kutukan manusia yang melanggar. Harusnya Anda yang dikutuk. Tetapi karena Anda betul. dibebaskan, maka yang dikutuk siapa? Yesus. Berarti yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau bukan? Bukan begitu pemahamannya. Bukan begitu pemahamannya. Sekarang kalau Anda yang sabar. Sekarang kalau Anda yang digantung di salib dengan cara terkutuk, pertanyaan saya, Anda yang digantung di salib ini terkutuk atau tidak? Ya, betul. Emang ada dikatakan terkutuk. Nah, sekarang kalau hal itu diserahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk siapa? Yesus atau bukan? Tidak, bukan begitu pemahamannya. Bukan karena Yesus di atas kayu salib, lalu kita memahaminya bahwa Yesus terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Lalu siapa yang terkutuk? Inilah tadi yang saya siapa bilang yang bahwa terkutuk kalau ini bukan adalah Yesus? Pemahaman atau pembahasan secara harfiah Bang Juma. Jadi kita iya, tidak sekarang bisa kalau bukan Yesus yang terkutuk, lalu siapa? Hal itu secara harfiah, tetapi di situ kan ada makna tersembunyi yang saya bilang tadi. Justru maknanya ini yang kita sedang gali, kawan. Ini maknanya yang sedang kita gali. Kalau bukan Yesus yang terkutuk di situ, lalu siapa? Kalau gini Bang Juma, kalau manusia yang digantung di atas kayu salib, kalau bukan terkutuk. Yesus, maka ya betul, maka terkutuk. Kalau Yesus yang disalib tidak terkutuk. Bukan begitu. Dengarkan dulu lah, dengarkan. Lilit terus, lilit. Jadi begini Bang Juma, bukan apa ya? Jadi kalau misalkan manusia yang digantung di atas kayu salib, maka tepat kalau kita mengatakan bahwa manusia itulah yang terkutuk yang di atas kayu salib. Tapi karena Yesus, maka yang terkutuk siapa? Ini karena Yesus, maka yang terkutuk. Maka pemahamannya bukan berarti bahwa Yesus itu adalah yang terkutuk. Lalu siapa? Atau yang artinya bahwa Tuhan yang terkutuk. Lalu siapa Tidak. yang terkutuk? Siapa?
Ya, kalau harusnya kalau orang yang berdosa yang Lah kan sudah tadi sudah dibebaskan katanya. Maka Kan sudah pemahaman kita adalah jelas. Apa itu? Yang terkutuk itu adalah manusia yang digantung. Tetapi Loh, karena tapi- ini Yesus, tidaklah tepat kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu yang terkutuk. Maka Itu dari pemahaman itu yang saya Anda bilang. sedang membantu saya. Yesus itu tidak terkutuk. Yang terkutuk itu iblis. La haula wala quwata illa billah. Anda enggak tega kan mengatakan Yesus terkutuk? Enggak tega kan? Maka Kristuslah yang terkutuk itu. Itulah setan. Tadi Paulus sendiri yang mengatakan 1 Korintus 12. Tidak akan mungkin orang mampu berbicara kalau karena Tuhan dia berkatakan Yesus terkutuk. Enggak mungkin. Mustahil. Karena Yesus itu orang suci. Maka yang terkutuk di atas salib ini adalah si bis. Itulah yang kamu sembah. Iya, jadi pada intinya bagus. Bang Juma, pada intinya bahwa kita tidak bisa menyebut bahwa Yesus atau Tuhan yang terkutuk di atas kayu salib. Tidak, pemahamannya bukan seperti itu, Bang. Lalu siapa kalau begitu? Tidak ada pertanyaan siapa, maksudnya tidak nyambung loh kalau kita mengatakan berarti siapa yang terkutuk di sini ataukah Yesus itu terkutuk. Jadi kan tidak nyambung itu, Bang Juma. Inilah bukti bahwa konsep salib itu tidak masuk akal. Yang punya konsep aja nggak ngakui, teman-teman. Yang punya konsep aja nggak ngaku gitu loh. Bukan nggak mengakui, Bang Juma. Lalu yang konsep mati tergantung pemahaman tersalib kita itu terkutuk ini yang siapa, tidak- Cak Ayu? Hei, yang digantung terkutuk ini siapa? Yesus bukan, Anda bukan, lalu siapa? Masa malu. nggak mungkin, masa ya kita kembali lagi pada pembahasan yang tadi. Ya lalu siapa yang terkutuk saya ini? sudah Lalu jelaskan, siapa ya. yang terkutuk ini? Bukan Anda, bukan juga Yesus, lalu siapa? Ayo. Kan Siapa, sudah Bang? saya jelaskan ya. Iya, apa? Pemahamannya Siapa? ketika Yesus yang digantung di atas kayu salib, maka tidaklah tepat untuk kita memunculkan pertanyaan siapa yang terkutuk di atas Tapi kayu salib. faktanya ada yang digantung terkutuk. Itu siapa? Siapa itu? Kamu sendiri menolak salib. Boleh turun kalau sudah nggak sanggup. Kita naik yang Ini lain. yang saya tekankan sebetulnya Apa tuh? tidak ada pertanyaan yang Hei, tidak ada pertanyaan kami untuk ini menanyakan orang siapa waras yang loh. terkutuk di Kami atas ini kayu waras salib. loh. Kami waras. Ataukah Yesus Kristus Sekarang saya itu tanya. yang terkutuk? Sekarang saya tanya sama Itu saudara. bukan pertanyaan yang relevan loh. Sekarang saya tanya. istilahnya begitu, Bang. Ada tidak sosok yang digantung di salib? Ada atau tidak ada? Ada Ada. tidak? Ada. Ada, saya Terkutuk tidak tidak mungkin sosok menyangkal itu? hal itu, Bang. Terkutuk tidak dia? Tidak, itulah yang saya bilang. Kenapa Anda bisa mengatakan tidak terkutuk? Kenapa? Apa dasar Anda? Sedangkan dalilnya terkutuklah Kristus karena Kristen. Kenapa Anda mengatakan tidak? Berarti Anda membela Islam. Karena dia adalah Yesus Kristus yang Tuhan itu sendiri, sehingga kita tidak Oleh bisa karena mengatakan dia itulah itu yang terkutuk. dikutuk ini bukan dia, tapi siapa? Kembali Siapa lagi yang dikutuk? saya bilang Mbak Juma, Ya, tidak ada siapa yang pertanyaan dikutuk? seperti itu. Tidak ada pertanyaan Siapa? siapa yang Saha, dikutuk di saha, situ. saha yang dikutuk, saha. Hah? Saha. Hah? Saha yang dikutuk. Meow. Udah kau saudaraku, Anda tidak bisa, Anda nggak sanggup memang. Karena kenapa? Yang dikutuk itu iblis. Anda mau mengatakan Yesus, nggak tega kan? Karena Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Anda ingin mengatakan Tuhan, lebih tidak masuk akal lagi. Satu-satunya kandidat hanya iblis. Selamat datang pada kebenaran. 2000 tahun iblis disembah oleh Oten. Bang Juma, justru Apa? karena konsep kita orang Kristen menganggap Iya. Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itulah ya, Dia menanggung kita kutuk. tidak bisa menanyakan atau mengatakan bahwa yang terkutuk itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Makanya, Masa dia Yesus atau Tuhan itu terkutuk? makanya, Kan tidak masuk bagusnya logika, kau Bang tampar Juma. Paulus pakai sendal jepit. Makanya karena tadi dia saya sudah bilang tidak ada mengatakan pertanyaan seperti itu, atau tidak ada
pemahaman seperti itu, Kutuklah seperti yang Kristus saudara yang mati pahami. di atas tiang salib karena dosa kaliteng. Kau tampar sandal mulutnya Paulus itu yang sudah memfitnah Paulus Yesus. Tampar dia. Tampar bang. Kasih masuk karbit di mulutnya, habis itu goncang kepalanya Paulus sampai meledak itu karbit di mulut. Dia telah memfitnah Allah, dia telah memfitnah Tuhan, dia telah memfitnah Nabi Isa, dia telah memfitnah Yesus. Tapi sebenarnya yang bodoh itu, yang dongok dan bahlul itu kalian. Tertulis loh kitab saudara. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya yang jelaskan. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Anda mau ingkar terhadap dalil? Oh nggak bisa. Lebih baik Anda masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena hanya dengan Islamlah kemudian Yesus disucikan dari penyaliban dan dari kutukan. Syukran. Gimana? Mau kemana ente? Mau Anda bakar itu Bible? Silakan. Karena Bible lah yang mengatakan, kami tahu bahwa ada tuduhan kepada Kristus terkutuk, kepada Yesus terkutuk dari Bible. Bible yang memberitakan itu. Galatia 3 nomor 13. Nah, Kristus telah menebus kita. Bang Juma. Apalagi? Halo. Halo juga. Sekarang kalau saya bertanya nih, kalau saya boleh bertanya nih. Boleh. Silakan. Kalau menurut pemahaman Bang Juma sendiri dalam konsep hal Iya. ini, dalam pembahasan hal ini, menurut Yes. Bang Juma, yang dikutuk itu siapa? Iblis. Kenapa? Karena dialah yang menyebabkan Adam dan anak cucunya jatuh ke dalam dosa. Oke? Nah, Berarti Yesus adalah berarti- iblis, maksudnya gitu. itu bukan Yesus. Makanya Nah, dikatakan kan? Yesus. Sabar. Kan gitu. Bukan Yesus, tetapi Kristus. Berarti iblis itu Yesus. Bukan. Yang Kan digantung pertanyaan di saya, salib siapa- itu bukan lalu Yesus. Siapa yang dikutuk di sini? Saudara Kristus. bilang- saudara Kristus bilang yang iblis. dikutuk. Berarti yang disalib ini Yesus itu adalah iblis. Kan tidak nyambung Bang Juma. Makanya Nyambung tadi saya bilang dong. tidak ada pertanyaan, Nyambung. tidak ada konsep seperti itu. Nyambung. Karena bukan Yesus anak Maria yang disalib. Sekarang saya bertanya, yang dikutuk itu siapa? Bang Juma bilang iblis. Iblis. Berarti Yesus itu iblis dong. Kan tidak nyambung kan? Kamu yang gak nyambung. Tidak logis. Saya kan tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Saya katakan yang disalib itu Yudas. Kan Bang Juma bertanya yang disalib Yesus, yang terkutuk itu siapa? Ya kan? Dong pala. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yang digantung di atas kayu salib siapa? Yesus. kan? Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Apa perlu saya kasih kau dedak, kau makan 1 kilo supaya kau paham? Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesusku. Yang disalib itu Kristusmu, si Yudas iblis itu. Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengatakan Yudas adalah setan, iblis. Paham sampai situ? Hah? Otak kecil. Halo. Berarti tidak pantas Bang Juma, tidak pantas dibahas hal ini. Orang konsepnya aja di Bang Juma yang disalib adalah Yudas, sementara di kami yang disalib Oke, saya Yesus. tanya Jadi sama tidak- saudara. tidak usah dibahas hal ini dong. Baik. Udah kelar dong kalau begitu. Oke, udah kelar. baik, saudara, baik. Yuk, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang mana yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Dari ayat mana? Dari ayat Kapompong. Ayat Kapompong bab 7 nomor 247. Enggak, serius. Dari ayat mana tadi? Kristen tapi tidak ngerti, sudah ngambil kitabnya Yahudi tidak paham pula. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang makan suap Yudas atau Yesus? Baik. Pertanyaan saya sekarang, ayat itu ditunjukkan atau dimaksudkan kepada siapa? Bang Juma harus Yesus paham itu dulu. berkata, Yesus berkata, Enggak, itu di konsep Ulangan itu Bang Juma harus. kalau gitu kenapa Paulus ngutip Ulangan? Halo.
Bang Juma Kenapa? kan mengutip konsep ulangan, kitab ulangan. Terus kenapa Yang Paulus lama. mengutip ulangan? Saya jelaskan. Kenapa Paulus mengutip ulangan kalau gitu? Untuk Yesus, untuk Kristus. Kenapa saya nggak boleh? Makanya Kalau Bang Paulus Juma, saya boleh kan ngutip bertanya, ulangan untuk saya Yesus, kan bertanya, saya kan nggak boleh bertanya. ngutip ulangan untuk Yesus, gitu. Bang Juma kan mengambil ayat dari perjanjian lama dari ulangan, makanya saya bertanya. Paulus juga mengambil dari ulangan. Ayat itu dimaksudkan untuk siapa? Saudara ini Ayat kalau itu Anda dimaksudkan berfungsi, untuk saya siapa? diskusi dengan Robert susah. Anda Bang turun Nias, istirahat diam dulu, Anda Bang istirahat Nias. dulu. Ya. Bang Nias, Anda istirahat, Anda di bawah. Sesekali Anda mau coli pakai rinso juga boleh. Ya, jangan dulu naik ke sini. Berat di sini materinya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh. Halo, boleh saya jelaskan? Terima kasih Saudara Cahya. Iya, silakan. Anda mengaburkan. Oke. Silakan. Oke, Galatia ayat 13 itu yang tersalib itu adalah fisiknya Tuhan Yesus, bukan Yesusnya ya. Mati meja. Iya. Oke. Di dalam konsep teologi Kristen, Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Mati meja. Jadi ada dualisme di situ. Jadi yang tersalib itu adalah fisiknya, bukan Yesusnya, karena Yesus itu adalah roh. Ingat, Yesus itu adalah roh. Jadi bedakan fisiknya, bedakan rohnya. Ada dualisme Saya kayak ibaratkan partai, fisik Guruda. itu dengar dulu. Jangan Jadi dipreser begini dong. Iya, saya udah Mentang-mentang paham. kalian ini orang muslim dan di room kalian. Oke, silakan. Tenang saja, santai saja. Iya, silakan, Jangan ada silakan. seperti ini. Oke, Silakan, karena kami silakan. di sini tamu, Ya. tolong dihargai. Iya, baik. Ini saya jelaskan secara logika karena makan Iya, tahu sendiri. siap. Di dalam konsep Iya, kekristenan bahwa Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, siap. Berarti Iya. dualisme di sini. Ada dualisme di mana di satu sisi fisik yang 200% dipakai berarti ya. 200% seperti ya. pakaian yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Iya, berarti Oke? 200% Sedangkan ya. wujud asli Yesus itu adalah roh. Kan Juma kan tahu kan bahwa Elohim itu adalah roh dan Yesus itu adalah Elohim dan wujud aslinya adalah roh. Oke, jadi yang Oke. tersalib di kayu salib itu adalah fisiknya, kostumnya, bukan Yesusnya. Seperti saya kasih Iya. contoh, ketika roh Yesus meninggalkan jasad itu, kan Juma kan tahu sendiri di mana jasad itu Syukran, berseru, Ukti ya Eli, Afidah. ya Eli, lama sabaktani. Apakah Yesus yang berseru kepada Bapa? Kan tidak. Jasad itu yang berseru kepada roh Yesus ketika meninggalkan jasad itu. Jasad Oke. itu adalah makhluk. Ingat, Oke. jasad itu adalah makhluk, bukan bagian Oke. dari diri Yesus. Jadi yang tersalib Oke. dan yang menggantikan orang-orang terkutuk itu adalah kostumnya. Oke. Fisiknya atau Oke. jasadnya bukan dirinya Yesus. Jadi benar teman-teman saya bilang bukan Yesus yang terkutuk di situ. Udah Bukan Bang Yesus Pastor yang tersalib. gantian, Bang Pastor gantian, jangan nyerocos terus. Ini Silakan. pastor ini. Yakin? Pastor ini. Oke. Pastor, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Pelan-pelan tapi silakan. Silakan Pastor. Kolose 2 nomor 9. Habis itu Anda bacakan saya Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Ya. Bahwa yang mati di atas salib itu adalah Tuhan Anda, bukan manusia. Silakan. Baca-baca Dengar Kolose. dulu. Kolose 2 nomor Kata 9. mati. Yang mengatakan mati itu kan mata manusia yang mengatakan mati. Itu kan asumsi manusia. Udah, Anda turun, Anda turun. Saya nggak bisa diskusi dengan tahayul. Lah. Orang halu tingkat kloset, saya nggak sanggup. Nah, tengoklah teman-teman, tengoklah nih, anak-anak sekalian, anak-anakku, anak-anak Muslim, dengarkan ya, Anda lihat, jangan sampai anda semua anak-anakku ini, adik-adik saya terpengaruh untuk murtad. Tengoklah. Lihat ini. Jangan pernah bermimpi mau meninggalkan Islam. Jangan sekali-sekali. Tengoklah. Mereka melintir, melilit lidah, kemudian fakta mereka menyembah sosok yang terkutuk. Itu udah tidak ada lagi jawaban, kecuali mutar-mutar melilit lidah. Oke? Anak-anak saya sekalian, tolong ingat, besok hari kalau kami sudah ada, pegang amanah ini. Jangan pernah meninggalkan Islam. Karena upaya-upaya mereka ini sangat tajam untuk memurtadkan kalian. Kalian mau diajak menyembah kepada sosok yang terkutuk ini.
Yang mereka sendiri ingkar terhadap sosok terkutuk ini. Kenapa? Sebenarnya mereka tahu itu bukan Tuhan, itu bukan Yesus, tetapi iblis. Cuman karena jiwa-jiwa mereka sudah terlanjur tergadai, terlanjur jadi oten. Tidak seperti itu Bang Juma. Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh ndak Anda jawab? Jadi yang terkutuk di situ siapa? Siapa yang terkutuk di situ? Halo. Giliranku kapan ini, Bos? Pura-pura halo. Udahlah, saudara Nia, sudahlah. Udahlah, istirahat. Ya, silakan. Saudara Ronald meledak, silakan. Halo Bang Juma. Halo, lagi di mana? Aduh, lagi di rumah aku sayang. Lagi ngapain? Aduh, boleh aku sebelum aku jawab pertanyaan abang ini, boleh aku minta tolong sama abang, Bang? Boleh. Teriak aja, pasti banyak yang bantu. Tolong. Enggak, aku ini Bang. Iya tahu, tolong. Pasti banyak yang bantu. Yang kenceng tapi suaranya. Minta tolong. Lagi yang kenceng. Tolong. Mana ada bisa bantu kalau gitu kecilnya? Enggak, boleh enggak? Tetangga mana ada bisa dengar kalau kayak gitu? Ya kan aku Yang minta kenceng. tolongnya sama Bang. Oh iya, sorry. Oke, sorry. Lanjut. Apa itu? Gini Bang, Iya, aku ada satu permohonan sama Bang. silakan. Tapi harus dari abang ini, katanya abang gurunda kan gitu. Sebelum ku jawab sebelum ku tanggapi apa yang abang tanyakan dari tadi kan gitu. Iya. Aku pengen jadi kayak orang abang ini, tapi masih takut aku Bang. Maksudnya? Ya maksudnya. Jadi takut orang Islam dengan- apa jadi kayak orang abang bagaimana ini maksudnya? Jadi orang Islam, jadi orang Enggak, cerdas, ya, jadi orang Enggak. cerdas berpikir. Ya, Terus didengar dulu lah. Mau jadi apologet juga. Membela ya akidahnya itu. tadi mereka takut. Iya. Apa yang Anda Cuman- takutkan kalau yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang berdata? Silakan aja. Nanti kita uji datanya kan gitu. Kan kayak sebelum-sebelumnya aku perhatikan kan Bang, banyak yang kena geruduk. Siapa? Maksudku gini Bang. Siapa yang kena seruduk? Salah satunya si Rudi, kasihan aku nih dia Ya itu pindah-pindah. ulahnya sendiri. Maki-maki Tapi Allah. kayak si Ulahnya Edis sendiri. sampai ke luar negeri. Iya lari karena dia penghujat. Kenapa lari? Karena penghujat. Masa kami Sementara dianggap menyembah Nabi Muhammad? Kan penghujat dia itu. Iya kan maksudnya gini abang Anda. Maksudnya kan kayak abang kan bebas ngomong. Karena saya ada tahu. data. Saya berdata. Kalau usah curhat Bang, diskusi aja. Enggak, Jangan maksudnya jadikan sebelum alasan Bang, itu. maksudnya gini. Kalau silakan. ngomong, Iya, datang betul. pula besok ke rumah aku. Diskusi Orang aja, diskusi aja. nanti mau kemana? Saya dan umat Islam se-Indonesia tidak pernah mengganggu orang-orang Kristen. Kecuali orang Kristen yang mengganggu kami. Ingat itu. Indonesia ini berdiri atas gangguan orang-orang yang mengaku Kristen. 350 tahun. Oknum-oknum yang beragama Kristen datang memblender Nusantara. Camkan, jadi jangan lebay. Belum lah. Jangan lebay. Kalau kepala gitu. Yang ku maksud gini Bang, aku pengen Jangan pernyataan lebay. dari Abang. Hmm, Yang ku maksud begini, maksudku Ya. aku pengen pernyataan dari Abang. silakan. Kalau ada yang membahas tentang orang Abang, aman nggak gitu? Aman. Selama Anda tidak menghujat. Ini kurekam Bang. Ini kurekam Bang. Selama Abang tidak menghujat, tidak menista, Anda berdata, silakan. Anda dijamin aman. Silakan. Anda mau mengatakan apa? Ya Silakan. nggak maksudnya kan si Anda mau contohnya mengatakan kan, Bang Suma ganteng. Memang buktinya begitu. Tidak apa-apa. Tutupin aja, Gua akui kok tutupin ganteng aja. kok Bang, berkarisma. Cuma dari matanya aja, kalau dari bibir aku belum tahu. Bibirnya tebal bro. Kayak pisang Oke. molen. Ya lanjut. Jadi tadi pernyataan tahu aku lagi ngerekamin Bang, bisa aman ya Bang ya? Iya aman. Dijaminkan Kalau aman. melalui data ya.
Ya, Maksudku silakan. kalau ada datang ke sini contohnya tentang, soalnya aku tinggal di desa yang primitif bang. Iya, silakan. Pasti ada satu kampung yang nonton dia bang ini 6.000 lebih ini ha. Nanti dah Saya datang pula. ditonton oleh sedunia Kristen, sedunia. Iya lah. Saya nggak ada Iya, takut. paham aku tuh bang. Karena saya sampaikan Tapi kebenaran. tengok, Silakan. komentar ini rata-rata pengikut abang ini ha. Maksudnya aman ini ya bang ya kalau aku Belum ikut-ikutan pemula ada, ya, Bang, ya? belum ada kemudian umat Kristen itu teraniaya, belum. Oh, oke lah bang. Berarti orang edis itu memang nggak teraniaya itu ya bang, yang memang jalan-jalan aja gitu ya bang ya. Yang suruh dia menghujat siapa? Dan yang suruh dia lari ke luar negeri siapa? Ada yang suruh. Ada yang pernah Anda lihat mau Ya, tangkap dia, mau massa dia? Ada. Pernah dia terancam mau dimassa? Nggak ada. Hah? Karena Mana? curhatannya seperti itu bang. Ya namanya Rudianis juga Kristen. udah cerita. Oten gitu lah. Oten gitu lah. Oh, Oten itu kerjanya membolak-balikkan keadaan yang sebenarnya menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu oten. Itu tabiatnya gitu. Manusia dibilang Tuhan, iblis dibilang enggak. Tuhan, Tuhan dibilang Intinya manusia gini aja, dan Bang. seterusnya. Diputar balik. Itulah kalian. berarti bisa lah ya aku dengan cara seperti yang abang buat ya. Aman ya? Ya silakan, aman, silakan. Aman nggak? Aku kuncinya aman nggak gitu loh. Aku ini kuncinya gitu Silakan. loh. Anda jangan meremehkan pihak keamanan kita, kepolisian kita. Mereka orang-orang hebat yang kerja Kondisi secara nggak berlaku profesional. bang di Konoha bang. Hah? Jadi Kalau selama ini masalah-masalah Anda ini nggak Anda berlaku. Anda merendahkan kinerja polisi kita. Astaga bang, nanti kita bahas Loh. itu sama-sama tahu yang kita bang. Gak usah kalau nanti- Lah, aduh. Saya saudara, nggak saya mungkin dari dilaporkan, situ, Bang. saya Abang menjebak dilaporkan. Dengarkan saudara, saya dilaporkan kasus yang saya dilaporkan itu kasus di Bandung. Dan pelapor orang tinggal di Bandung. Saya dilaporkan di Medan. Asal Anda tahu. Difasilitasi. Ya, kan nggak kena, Siapa bilang? Kalau Difasilitasi kita kemudian. dilaporkan, Bang, Saya ikuti berarti maunya ada kemudian. masalah, kan? Saya ikuti maunya, ikuti. Kan begitu. Kenapa Anda jadi pengecut? Katanya anak-anak Tuhan. Kan tinggal panggil Tuhanmu. Tuhan, bangkitlah lagi. Hambamu ini mau Kan ditodong. Bang. Gitu. Aku tinggal di desa Panjang kali primitif. saudara. Aduh, jadi pengecut. Masa kamu nggak bisa ikuti Belanda sih? Jadi, Kamu kan penerus Belanda. ya ketepatan aku. Agamamu kan keturunan agama yang diwariskan orang penjajah Belanda. Masa kamu sekarang kayak letoy kali kayak ulat bulu? Gimana sih? Iya, jangan cengeng Ya, lah. Anda tahu Iya, namanya ikuti orang Belanda asli. dong. Belanda itu gak Ya, Belanda berani tahun berapa mengajarkan di sini, Bang? agama Kristen kemana-mana. Pokoknya lu ndak Kristen lu mati. Gitu dong. Masa kalah sama Belanda pendahulumu? Sekarang jadi Jadi letoy. bingung aku. Iya, Kristen masuk ke makanya. Indonesia tahun berapa? Jadi bawa sama Belanda dengan Portugis, negara-negara penjajah itu. Tahun berapa ini Kristen masuk ke Indonesia? Nggak tahu pula aku bang. Besok Lebih tahu, baru Bang. masuk. Besok. Oh. Berarti tadi apa mau bang tanya tadi bang? Itu kan lupa sendiri dia materinya kan? Ya lupa lah bang. Udah banyak kali apa aku bang Cemala ngerti lah bang orang Batak ini. Sudah Mau dibikin. mungkin yang lain. Dinda Alfi barangkali atau siapa? Bang Handi. Mending turunin aja gerunda ini mah. Malah Assalamualaikum. curhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Nia saja diajak ngobrol Bang Zuma. Iya, silakan deh, silakan. Saya bikin kopi campur masaku dulu. Saya pusing juga kalau dia lidahnya sudah terlalu panjang, udah sampai di tumitnya itu melilit ke bawah. Dari leher sampai ke bawah itu udah dililit terus. Silakan. Jangan Bang Nia, bergeser kalau- dari tema ya. Yang mati di salib itu siapa itu? Tuhan, manusia atau setan? Silakan. Iya, Bang Ferry monitor Bang Ferry. Alfi nggak enak nih motong-motong Bang Ferry. Silakan Bang Ferry. Bang Alfi lanjut tuh lagi disuruh Bang Handi nih. Oh, ya udah baik silakan. Ya Bang Nias gimana Bang Nias? Kalau menurut saya sih mending kita ganti tema aja deh. Soalnya ini udah kelar dari tadi, udah kelar sama Bang Juma tadi. Oh, Bang Nias mau geser Udah tema. dibahas tadi. Coba tanyain dulu sama Tema moderator, sama tuan rumahnya atau sama yang membuat tema tadi.
tanyain dulu, boleh nggak kira-kira? Assalamualaikum, Alfi izin promosi Waalaikumsalam. dulu dong. Salam. Mumpung Ya, lagi baik. 6.000, 6 juta, 6 berapa ini? Terima kasih Alfi. Iya teman-teman, boleh silakan teman-teman follow dulu narasumber yang ada di atas. Barangkali teman-teman membutuhkan informasi seputar perdiskusian narasumber yang ada di atas, biar tidak tertinggal perdiskusian narasumber kita yang luar biasa keilmuannya ini. Silakan teman-teman follow dulu ya. Ya, gimana Bang Nias? Silakan Bang. Terima kasih. Sebenarnya Alfi kan dapat mandat tadi, jangan kita sampai membias tema Bang. Jadi dari tadi Alfi itu menyimak kesimpulan yang ditarik oleh saudara Nias ini ya, Bang Nias ini, bahwasannya siapa sebenarnya yang tersalib itu tuh belum ada conclusionnya Bang, belum ada kesimpulannya. Iya, udah jelas yang disalib ya adalah Yesus. Tuhan Yesus yang disalib. Tetapi kenapa dia disalib? Kenapa dia mau disalib? Itulah Berarti kekuasaan Tuhan. oh jangan pakai Ya, berarti. kalau secara sederhananya aja ya suka-suka dia dong. Dia mau ngambil jalannya kayak gimana kan gitu, suka-suka dia. Jadi kematian pribadi menurut di kayu saya salib. kelar sih, udah kelar. Ada lagunya itu, suka-suka Tuhan ya. Nias ya, ada lagunya, suka-suka Tuhan. Lanjut. Suka-sukamu Tuhan. Bukan masalah suka-suka. Yang kita bahas ini, yang terkutuk ini Tuhan atau setan, itu loh. Tapi Anda tidak mau kemudian membahas ke sana. Jelas loh posisi itu. Posisi mulia itu Tuhan. Posisi kutuk itu iblis. Sekarang saking nyatanya yang posisi kutuk itu iblis, Anda tidak mau mengaku. Iya kan? Bang Juma, iya betul. Kalau yang disalib itu yaitu Yesus. Tetapi kalau misalkan yang terkutuk itu Yesus, itu tidaklah logis Bang Juma. Nah itu dia makanya. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus. Loh, yang disalib gimana ceritanya? Gimana ceritanya ini? Bang Nias Gimana itu ceritanya? mendak dapat poinnya dari tadi. Bang Zuma cuman satu pertanyaan, yang terkutuk itu siapa? Kan itu. Nah, siapa? Dari tadi nggak dijawab, belibet berbalik-balik, sudah clear barusan bilang. Padahal Bang Nias dari narasinya dari tadi Bunda nggak lihat, nggak dengar jawabannya itu apa. Rancu kita tantrum. Maaf Bunda. Maaf. Siapa? Jawabannya tidak ada pertanyaan siapa yang terkutuk di situ, jelas, udah itu aja. Oi, mati bija. Bang Zuma ketombak. Bunda diam. Bisa dipahami. Jadi yang di Galatia 3:13 itu gimana Bang? Tidak ada Terkutuklah pertanyaan orang. siapa yang terkutuk di situ. Loh, Tapi yang pada nyatanya adalah yang Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Itu terkutuk Bang, yang disalib abangku. Bang Nias, atau perlu kutampilkan datanya nih, biar teman-teman yang lain bisa melihat juga datanya bagaimana. Kan dikatakan di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang terkutuk ini Bang? Saya tidak menyangkal ayat itu. Kalau tidak ada Ayat itu siapa-siapa jelas yang terkutuk, ayat itu jelas mengatakan bahwa terkutuklah. dasar pertanyaan itu 5W1H Bang. Salah satunya itu wu. Siapa? Siapakah yang terkutuk? A. Yesus. B. Iblis. Silakan. Jawabannya bukan Yesus dan bukan iblis. Alamak, mati meja. Enggak ada pertanyaan, tidak. Macet.
Macet. Dengan jalan mulia atau dengan jalan kutuk? Halo? Iya, dengan jalan Iya. Kristus ini mati dengan jalan mulia atau dengan jalan kutuk? Ini yang bertanya siapa nih? Bang Juma. Iya. Bacakan Dinda Alfi. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yuk Bang Nias, dengan jalan menjadi kutuk atau dengan jalan menjadi mulia? Dengan jalan menjadi kutuk, Alkitab mengatakan demikian, jelas. Lalu siapa dia? Yang disalib adalah Yesus, tetapi yang terkutuk bukanlah Yesus. Yang mandi adalah Yesus, tapi yang mandi bukan Yesus, gitu? Tidak. Kan yang mandi Yesus, tapi yang basah bukan Yesus. Gimana caranya itu? Gitu Bang Juma. Sebetulnya kan Lalu? tadi kan saya udah jelaskan. Lalu yang terkutuk ini siapa? Kalau pertanyaannya yang terkutuk ini, itu tidaklah nyambung. Ini makanya saya tidak mau diskusi sama Anda. Tetapi kalau Bang Juma mengatakan apakah Yesus itu terkutuk atau tidak, jelas tidak. Jelas Lalu tidak. yang Kristus ini siapa? Kalau Yesus memang tidak, anak Maria memang tidak, yang Kristus yang terkutuk ini siapa? Ya karena Yesus itu adalah Tuhan, masa Tuhan terkutuk? Karena itulah bukan dia yang digantung. Lalu siapa yang digantung? Iblis. Dari mana Bang Juma mengatakan iblis? Karena yang terkutuk itu iblis. Awas ku lempar sendal nanti kau ya. Mutar-mutar terus. Yang terkutuk itu iblis, tidak mungkin Tuhan. Apa sih orang ini? Cuman iblisnya menjerat kalian dengan tipu daya, dengan mengatakan, aku nebus kalian dari kutuk hukum Taurat loh. Muter aja terus. Kedudukan kutuk itu hanya ada pada posisi iblis. Tidak pernah pencipta langit dan bumi itu berada pada posisi kutuk atau terkutuk. Sebab terkutuklah dia. Dia ini siapa? Iblis. Masa iya Tuhan terkutuk? Kalian tertutup untuk paham itu. Kenapa? Karena kalian diiming-iming dosa kalian ditebus. Itu. Kalau begitu berarti pemahaman kita Yesus adalah iblis dong kalau dilihat dari penjelasan Bang Juma. Bukan Yesus yang disalib, tuyul. Kok bukan Yesus yang disalib? Jelas. Karena yang terkutuk bukan Yesus. Apa sebabnya Yesus terkutuk? Apa? Coba tunjukkan ke saya. Apa sebabnya anak Maria itu sampai dikutuk? Apa? Apa sebabnya? Saya tidak mengatakan dia dikutuk. Lalu yang dikutuk di atas tiang itu siapa? Tidak ada yang dikutuk di atas kayu salib, tetapi yang disalib di atas kayu salib adalah Yesus. Bisa dipahami nggak sih? Nggak bisa lah. Dongo, masa bisa saya pahami bahasa itu sementara tertulis terkutuklah dia yang mati di atas kayu salib. Kau bilang tidak ada yang terkutuk. Kau dekat di sini kusiram kau air Indomie. Memang berat karena ajaranmu ini yang mengajarkan otakmu itu mumet. Karena dalil yang ada dalam Bible tidak masuk di otakmu. Padahal Bible-nya mengatakan begitu. Jadi kamu membantah Bible-mu. Yang menjadi pertanyaan saya dulu kan Bang Juma bilang bukan Yesus yang disalib. Lalu siapa yang disalib coba? Iblis. Dari mananya iblis yang disalib coba? Terkutuk.
Enggak, dari Alkitab kan jelas dikatakan bahwa Yesus sudah disalib. Bilang Astagfirullah. Iblis. Balik-balik aja dari tadi ya. Udah kamu turun kawan, kamu turun. Masih ada Rinso di toilet kan? Enggak, maksudnya Udah, kau turun. Dibilang bukan Yesus yang disalib. Kau bilang Yesus yang disalib. Dibilang bukan Kristus yang terkutuk, Yesus yang terkutuk. Kau bilang pula yang disalib adalah Yesus. Tapi bukan dia yang terkutuk. Lalu yang terkutuk siapa? Apa? Siapa? Apa? Kamu ke gereja, ambil sapu lidi. Halo Bang Zuma, selamat malam. Iya, Melan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda terakhir cek tensi darah berapa? Sudah 4 bulan yang lalu. coba habis ini dicek, pasti 200. Lanjut. Iyalah, orang gimana nggak 200 orang yang naik kayak gitu. Dia nggak mau Yesus yang terkutuk, tapi dia mau Yesus yang disalib. Bang Zuma, boleh saya kasih komentar? Iya, silakan kawan, silakan. Nah, memang sebenarnya yang dibilang abang itu tadi, kalau Yesuslah yang menerima kutuk itu, karena kutuk yang Yesus terima itu adalah oleh karena manusia sudah melanggar. Oleh karena itulah Yesus menanggung kutuk dosa itu. Berarti yang mati di kutuk ini siapa? Yesus, karena Tuhan Anda. Karena matinya Yesus, sebab manusia tidak mampu lagi menuruti 10 hukum Taurat. Itulah sebabnya. Itu 10 hukum Taurat untuk Kristen. Itu untuk semua orang, bukan hanya khusus orang Kristen. Karena dengar dulu, dengar ya. Kenapa saya bilang hukum Taurat itu masih berlaku? Karena 10 hukum itu adalah hukum moral. Dan oleh karena manusia tidak mampu menuruti itu, dan Yesuslah yang bisa mampu menuruti hukum. Kamu bisa nggak? Yang terus. Iya kan? Kamu bisa kan menuruti 10 hukum itu enggak? Kamu bisa tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzina. Benar enggak? Nah, aku tanya samamu, kenapa kamu bilang, ya Anda bilang itu adalah setan yang digantung itu? Atau setan yang menerima kutuk? Dari mana dapat dalilnya itu? Gitu loh. Sedangkan setan itu sendirilah yang menyebabkan dosa gitu. Nah, bagaimana Anda bilang bahwa setan memang benar, setan itu di akhir nanti akan menerima konsekuensi dari boleh apa kita yang tanya jawab telah nggak nih? Ia akan boleh nggak? telah perbuat, Tanya jawab tetapi pendek oleh TikTokan karena boleh nggak? manusia. Kalau ceramah kayak gitu itu tempatnya di gereja, tempat orang-orang yang mati akal. Di sini nggak bisa. Boleh kita TikTokan? Boleh? Halo? Boleh? Boleh kita TikTokan? Boleh? Boleh. Oke. Siapa yang menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa? Setan. Setan. Oke. Siapa yang merasuki Yudas? Setan juga. Apa tujuannya? Ya, untuk membinasakan Yesus. Karena ada keinginan lainnya untuk mendapatkan upah gitu. Kalau Yesus dibinasakan, apa upahnya? Ya, dapat 300 dinar. 300 atau 30? 30 dinar ya. Oke. Iblis tahu nggak? Kalau Yesus itu mati, maka Yesus akan menebus dosa. Sorry. Coba ulang. Gimana? Iblis tahu nggak kalau Yesus mati, maka Yesus menebus dosa? Memang itu rencananya untuk membinasakan Yesus. Ya, berarti iblis tahu kalau Yesus mati, maka dia menebus dosa. Tahu nggak? Sebentar. Ingat ya kerangkanya. Ya, itu rencana setan di mana dia mau Yesus itu mati. Oke, berarti iblis mau membebaskan iblis mau membebaskan kemudian Adam dari dosa. Betul?
Yesus mau gimana? Iblis mau membebaskan Adam dan keturunannya dari dosa. Betul? Mana ada keinginan setan untuk membebaskan manusia dari dosa? Justru keinginan setan itu supaya semua manusia itu jatuh dalam dosa. Keinginannya supaya tidak selamat. Bagus. Sedangkan Yesus mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Ya, bagus. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam mewariskan dosa nggak kepada seluruh manusia? Otomatis, karena dia kan melahirkan anak-anak manusia itu oleh karena sudah jatuh dalam dosa. Oke, dengarkan anak-anak saya di bawah, dengar, tenang. Jadi ketika iblis membuat Adam jatuh dan keturunannya seluruhnya jatuh ke dalam dosa, berarti pekerjaan iblis sudah selesai kan? Karena seluruh keturunan Adam. Masa pekerjaan iblis selesai sampai Yesus datang, barulah nanti setan itu berhenti untuk menggoda anak-anak manusia. Oke. Tunggu dulu. Iblis membuat Adam jatuh, berhasil. Keturunan Adam seluruhnya menanggung dosa. Keturunan Adam seluruhnya, kalau dosanya tidak ditebus Yesus, masuk neraka tidak? Masuk neraka tidak? Mereka sudah mendapatkan penebusan itu. Sebab Tunggu. Kalau Yesus tidak menebus dosa mereka, masuk neraka enggak keturunan Adam? Masuk neraka. Itulah sebabnya neraka. Ada rencana keselamatan yang Tuhan siapkan gitu loh. Sip. Oke, saudara. Jadi, andai saja Yesus tidak disalib, maka seluruh keturunan Adam akan masuk neraka. Betul? Ya. Apakah iblis mau keturunan Adam masuk neraka? Lah, dibalik-balik lagi. Iya, dia menginginkan manusia itu tidak selamat, tetapi ingat. Tunggu dulu. Sekarang begini. Kita sudah sepakat nih bahwa akibat dosa yang dibawa oleh Adam, seluruh keturunan Adam itu masuk neraka. Nah, kecuali tampil Yesus sebagai penebus dosa mereka. Betul? Iya. Nah, ketika kemudian Yesus datang untuk menebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya di atas salib, apakah iblis mau Yesus berkorban di atas salib? Ya, itu sudah rencana keselamatan, Bang Zuma, bukan karena keinginan iblis lagi. Dengar ya, keinginan setan itu supaya Yesus gagal untuk melakukan rencana keselamatan itu. Sekarang ketika Yesus datang untuk nebus dosa di tiang salib, apakah iblis mau agar Yesus itu disalib? Dia menginginkan itu. Nah, dia berarti iblis menginginkan, dia ingin mati Yesus itu dan gagal dalam melakukan berarti iblis mau menyelamatkan manusia dari neraka. Apa sih? Nggak nyambung. Loh, kok nyambung? Sekarang kalau Yesus tidak menebus dosa, Yesus tidak disalib, apakah keturunan Adam dosanya bisa diampuni kalau Yesus tidak disalib? Justru itu, dengar ya Bang Zuma. Makanya agak nggak nyambung pernyataanmu gini. Saya mau menyatakan bahwa rencana Yesus untuk menyelamatkan manusia, tetapi kamu bilang dengan cara apa rencana itu? Yesus atau menyalibkan Yesus datang supaya setan menyelamatkan manusia dari neraka. Yesus datang. Justru saya bilang tadi itu bahwa setan itu berusaha untuk membinasakan keturunan Adam hingga sampai ke keturunan zaman sekarang ini. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini tidak menginginkan keturunan Adam itu. Kalau Bang Zuma lihat ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada korban di sana, di mana mereka dipakaikan dengan kulit domba. Enggak, bisa tunggu dulu. Dalam kejadian jangan enggak usah kita pakai data dulu, enggak usah pakai data, pakai logika. Bukan pakai data, aku juga sedang pakai logika pincangmu aja dulu. Tapi inilah kenyataannya sebab kita berbicara kebenaran. Bukan logika dengan pincangmu asumsi dulu yang perbaiki. hanya berdasarkan dengan pengetahuan yang logika tidak ada pincangmu dasar dulu. gitu loh Bang Zuma. Otaknya saudara yang bocor halus ini aja dulu perbaiki. Ditambal dulu.
Iblis mau agar keturunan Adam masuk neraka. Ya. Berarti iblis tidak mau dosa-dosa anak Adam ditebus. Betul atau betul? Inilah dia pemahaman yang salah Bang Zuma. Bukan dosa yang ditebus, tetapi manusia yang jatuh dalam dosa. Ini kesalahan kata ini. Iblis tidak mau, iblis tidak mau anak manusia ini selamat. Betul? Nah, itu keinginannya. Nah, kalau begitu, kenapa justru iblis yang menyelamatkan kalian? Hah? Hah? Kenapa iblis menyelamatkan kalian? Pernyataan dari mana pernyataan itu? Yang merasuki Yudas siapa? Gitu loh. Yang merasuki Yudas siapa? Ya, iya. Tujuannya untuk apa? Jangan di-mute. Ayo. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Apa kaitannya gitu loh dengan Yudas? Itu kan Yudas yang memang punya keinginan, punya misi sendiri nih Yudas ini. Oleh karena itu setan memakai dia gitu loh. Iya, sekarang pertanyaan saya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Ya, oke, aku jawab ya. Tujuan iblis merasuki Yudas adalah oleh karena dia menginginkan supaya Yesus binasa. Ya, melalui berarti kalau iblis menginginkan Yesus binasa, berarti iblis menginginkan menyelamatkan anak manusia. Betul? Bertolak belakang loh dari apa yang kamu nyatakan. Sebab, dengar dulu. Sebab keinginan Yesus untuk menyelamatkan, sedangkan setan ini kan untuk membinasakan gitu loh. Iya. Kenapa kamu bilang bahwa tujuan iblis untuk menyelamatkan orang Kristen yang percaya sama Yesus? Mana nyambungnya ya? Saya ganti narasinya supaya nyambung menurut akal Anda yang cetek ini. Kalau Yesus tidak datang mati di atas salib, tidak mati di atas salib Yesus ini, berarti sampai kiamat keturunan Adam ini akan membawa dosa dan mereka akan ke neraka. Betul? Iya, betul. Sekarang kalau Yesus datang di abad pertama, semua iblis tidur, tidak ada yang kemudian membuat penyaliban terhadap Yesus. Bagaimana caranya Yesus nebus dosa? Bang Zuman, saya mau bilang, kita berbicara mulai dari awal ya. Iya, tidak ada yang merasuki Yudas, iblisnya tidur. Tidak ada yang merasuki dan menghasut imam-imam kepala. Tidak ada yang menghasut kemudian orang Farisi. Semua iblisnya istirahat. Karena kenapa? Iblis mengatakan, sudah anak Adam sudah masuk neraka, semua kita buat. Tidak ada yang merasuki Yesus. Tidak ada yang merasuki Yudas. Lalu Yesus tidak mati di salib. Berarti keturunan Adam dosanya tidak ditebus karena iblis pensiun. Ininya sekarang sabar. Karena iblisnya pensiun, maka tidak ada yang merasuki Yudas, maka tidak ada yang mempengaruhi imam kepala mahkamah agama dan orang Farisi. Apa yang terjadi? Yesus tidak disalib. Ya. Kalau Yesus tidak disalib, selamat enggak orang Kristen? Ya, tidak. Nah, oleh karena itulah iblis bagi Kristen pahlawan atau bukan? Mana? Bukanlah. Kalau iblis tidak ada, Yesus tidak disalib. Makanya dengarkan dulu, aku mau ngomong nih. Kematian Yesus Kristus sudah dinubuatkan. Kalau sudah dinubuatkan, bagaimana bisa mati kalau tak ada iblis? Saudara, Yesus kan bagaimana Yesus mau disalib kalau tidak ada iblis? Sedangkan kalau kita iblis yang mempengaruhi Yudas, iblis yang mempengaruhi imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Kalau iblisnya tidak ada penyaliban. Maka karena iblis ada, maka ada penyaliban. Berarti iblis ini adalah pahlawan untuk alipeng. Saya mau jelaskan supaya Bang Zuma itu paham gitu loh. Oh ya, silakan. Nah,
Bang Zuma, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan memakaikan sama mereka yang pakaian dari kulit domba kan? Ya, dari kulit itulah yang melambangkan Yesus Kristus. Kata siapa itu lambang? Kata siapa itu lambang? Itu kan cocokologi Anda saja. Bukan. Karena bangsa Israel mempersembahkan korban keselamatannya itu domba ketika mereka di padang gurun di bait suci. Gak nyambung. Dengar dulu. Ini kenapa saya sampaikan ini? Dan ada nubuatan langsung. Nggak, iblis ini pahlawan atau tidak? Tuhan mengatakan kepala perempuan pahlawan ini akan iblis ini untuk Kristen. Perempuan ini akan menemukan kepala ular itu. Iblis ini untuk Kristen. Pahlawan enggak? Ini loh, makanya kalau Bang Zuma itu pahlawan dan iblis ini orang nggak bisa Kristen. menangkap pemahaman mengenai tentang penjelasan di satu pihak, jadi dipotong-potong. Pahlawan gitu. Tidak, Anda nggak masuk terlalu jauh Kak, kamu pergi. Ini pahlawan juga yang aku heran, kenapa kayak kayak kamu menganggung-anggungkan setan yang menjadi pahlawan bagi orang Kristen gitu loh. Emang kamu jadi emang kamu sekarang jadi saya tanya sama saudara, dengar. Tanpa iblis Yesus disalib nggak? Tanpa iblis Yesus disalib nggak? Enggak, Paman. Sepertinya tidak. Tanpa salib Kristen selamat nggak? Tidak, Paman. Berarti iblis adalah pahlawan buat Kristen nggak? Betul, Paman. Dah selesai kita ya, saudara Semeiro. Hanya orang berakal lah yang bisa sampai kepada Islam, dan hanya orang berakal lah yang bisa keluar dari lingkaran setan. Betul, Paman. Oke, silakan adindaku semua. Aduh, like lagi dia, Bang Juma. Makanya aku diam. Daripada ku maki lebih baik aku diam. Silakan Bang Semiaro. Dibuka mute-nya, Bang. Bang Harefa. Teman-teman yang ada di bawah, mohon izin, saya minta tolong akunnya Bang Zuma di follow-follow ya, karena itu adalah akun ke-13 Bang Zuma gitu kan. Minta tolong akunnya Gurunda Zuma, guru kita, di follow-follow. Akunku juga kalau mau boleh, akunnya Bunda Mila juga boleh kalau mau, bebas lah, intinya yang mau aja monggo di follow-follow, yang nggak mau juga nggak maksa, gitu aja ya. Oke Bang Semiaro Harefa, tolong dibuka mute-nya Bang. Begitu juga YouTube kita dong, YouTube-nya dipromosiin. Iya, YouTube-nya Bang Zuma Zulkifli M Abbas teman-teman ya. YouTube-nya Bang Zuma sekali lagi Zulkifli M Abbas. Silakan diketik di YouTube, ketik Zulkifli M Abbas. YouTube-nya Gurunda kita, Gurunda Zuma. Kemudian YouTube-nya Bang Handi Celebes. Sama tuh kayak namanya tuh. Handi Celebes channel tuh. YouTube saya Bang Ardi pakai Y. YouTube-nya Dinda Alfi apa ya? Alfi Anugrah, ada di bio Alfi tuh linknya. Oh, ada di bio, sama, ada di bio saya juga. Yang mau aja ya. Saya nggak memaksa gitu, yang mau aja ya. Oke, Bang Semiaro Harefa, silakan ditanggapi Gurunda kita. Tapi ya mohon izin Bang Harefa. Iya Bang. Iya, pakai akal sehat lah Bang. Aduh, lama. Aku sedang menjelaskan mengenai tentang pemahaman Bang Zuma ini Bang. Oleh karena dia bilang masa setan jadi pahlawan bagi orang Kristen, karena sesungguhnya keinginan setan itu supaya manusia di dunia ini binasa. Kok jadi di satu pemahaman yang lain dikatakan bahwa setan itulah yang merasuki Yudas supaya Yesus mati. Kalau dipahami secara logika, secara manusia tanpa dasar, kenapa kalian juga bilang sama saya itu enggak kayak kurang paham aku ini? Paham ya Bang. udah, jangan panjang-panjang Ya. Bang. Silakan Jadi Gurunda. intinya Mau lanjut gini, Gurunda? Yesus ingin menyelamatkan Diam dulu. manusia.
Setan Udah, diam ingin dulu. membinasakan. Tadi dan udah final tidak saya, ada Dinda keinginan Ardiansa, sedikit kerangka pun setan penyampaian saya supaya paham nggak tadi? manusia itu Paham selamat. lah Gurunda, Oh ya, paham. lanjut Oke. lanjut kok gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke. Saya nyimak, silakan. Siap. Gini Bang Reva, gini Bang. Tadi kan Gurunda Zuma menyampaikan kalau tidak ada iblis, Yesus disalib nggak? Bang Reva, Lidah kelu langsung. Kelu lidahnya langsung. Kalau tidak ada pahlawan, maka tidak ada penyaliban. Kelu lidahnya. Makanya aku bilang 2000 tahun kalian itu, 2000 tahun. Izin. Lanjut Indah. Jadi kalau tidak ada iblis, Nias ini ngomong, malah Nias yang ngomong. Dengerin dulu. Yesus tetap Oke, disalib kalau kalau tidak ada iblis. gimana Karena caranya itu nyalibnya? dinubuatkan. Karena itu udah dinubuatkan. Enggak, cara nyalibnya gimana? Caranya gimana maksudnya? Loh, kalau tidak ada iblis, apakah Yudas akan memberitahu lokasi Yesus? Intinya sudah tetap Intinya Yesus pokoknya. mati. Yesus mati, tetap Yesus mati karena itu sudah menjadi tanda bagi keselamatan manusia karena itu Oke, Bang. rencana Allah. Oke, Bang. Gantian ngomongnya ya, Bang. Gantian boleh? Boleh, Bang? Ah, kalau Yesus gini, Bang. Yesus mati itu keinginan iblis atau keinginan Tuhan? Saya tanya. Keinginan Tuhan. Bapak. Keinginan Bapak atau keinginan iblis? Saya tanya Bang Hareva. Saya tanya. Keinginan Hareva Oke, saya dulu. jawab ya. Bang Nias diem dulu. Silakan. Oke, saya jawab ya. Itu adalah keinginan Allah supaya menyatakan bahwa manusia bisa dapat diselamatkan oleh karena kenapa? Setan. Jangan panjang-panjang. Simple aja, dengerin. Simple aja. Pertanyaan saya simple. Yesus mati itu atau Yesus disalib itu keinginan Bapa atau keinginan iblis? Jawab aja. Keinginan Allah. Oh, keinginan Bapa, betul. Ya. Oke, lalu kenapa iblis kok ingin Yesus disalib sehingga merasuki Yudas? Kenapa tuh? Karena dia ingin Yesus mati dan gagal. Nah, dalam berarti rencana yang keselamatan. ingin Yesus mati Bapa atau iblis? Nah, ayo. Bukan. Pemahamannya bukan karena Yudas. Loh, tunggu dulu. Yesus mati. Sabar Bang Nias. Bang Nias sabar dulu Bang Nias. Bang Nias di-mute dong. Dengarlah, dengar. Makanya saya bilang sabar. kita nggak Hareva, bisa menjawab kamu tadi dengan mengatakan, hanya beberapa Hareva, kata baru disingkat gitu. Hareva tadi yang mengatakan karena iblis ingin Yesus mati. Siapa yang ngomong gitu barusan? Ya, ya betul. Dia ingin Yesus Saya ulang mati lagi. dan Saya gagal. ulang lagi. Siapa yang ngomong gitu barusan? Iya, saya. Oke, Bang Hareva ya. Berarti iblis ingin Yesus mati, betul? Ya. Oke. Bapa ingin Yesus mati nggak? Ya, dia ingin mati Yesus demi keselamatan manusia. Simple. Dengerin dulu betul. pertanyaan saya. Simple. Simple aja. Iblis ingin Yesus mati, betul? Betul. Bapak ingin Yesus mati, betul? Ya. Berarti keinginan Bapak dengan keinginan iblis sah? Dalam Jawab dulu keinginan, dong. dalam konsep Jawab Yesus, dulu dong. konsep Allah dan konsep setan itu beda. Sabar dulu. Dengerin pertanyaan saya, dengerin ya. Keinginan iblis dengan keinginan Bapak itu sah? Tidak sama, beda Lu kok tidak? Oke. Saya ulang. Makanya dengar, jangan dipotong Saya ulang. dipotong. Keinginan Allah supaya Yesus mati, supaya manusia melalui kematian Yesus, manusia menjadi percaya bahwa mereka juga bisa dapat hancur. Keinginan setan supaya gagal keinginan Allah itu. Abangku, pelan-pelan. Keinginan saya menikah dengan istri saya yang sekarang. Keinginan istri saya ingin menikah dengan saya. Pertanyaan saya, sama nggak keinginan saya dengan istri saya? Sama nggak? Sama. Sekarang saya tanya, keinginan iblis ingin Yesus mati. Ya. Keinginan Bapak ingin Yesus mati, betul? Ya. Pertanyaan saya, sama nggak keinginan Bapak dengan keinginan iblis?
Ya, dalam keinginan kematian itu, tetapi beda konsep Oh, saya nggak. Pertanyaan saya Ini simpel. tunggu, Sama ada musik atau di tidak? mana ini? Ada musik di mana ini? Udah. Sorry. Anakku tadi. Oke, lanjut ya. Aman tapi ya, YouTube ya. Aman ya? Oke, lanjut ya. Sama atau tidak? Pertanyaan saya simpel, Bang. A, sama. Oke, B, aku jawab tidak ya, sama-sama mempunyai keinginan supaya Yesus mati. Oke, Yes, lanjut. that's right. Oke, saya tanya sekarang. Oh, sabar. Kalau iblis tidak berhasil membuat Yesus mati, ya. Kalau iblis tidak berhasil membuat Yesus mati, berarti manusia ini selamat dari dosa atau ke neraka? Saya tanya. Tetap selamat dong. Gimana cara nebusnya? Kan nggak ditebus. Karena keinginan Allah supaya Yesus mati. Loh, kan nggak mati, kan nggak ada iblis. Lah, kan ada keinginan Allah juga supaya Yesus mati. Gimana cara Allah membuat Yesus mati? Mungkin dengan cara lain. Kok ada cara mungkin? lain, tetapi Jangan itu mungkin dong. Jangan mungkin. Yang tertulis di kitab Anda bisa dong. Bisa dong. Yang tertulis aja, Bang. Gini. Kalau yang nggak tertulis di kitab Anda nggak usah diomongkan. Kita ngomong Kan yang saya ada. sudah omongin yang saya katakan melalui apa yang dikatakan Alkitab saya, tetapi dibilang nggak usah pakai data dulu. Bagaimana sih? Ya oke. Dengerin ya, Bang. Ini kan sekarang ngobrol sama saya, betul? Ya. Ah, kita ngobrol berdasarkan yang ada di Alkitab, kitab Anda. Ya. Betul? Ya. Nah, berdasarkan yang ada di kitab Anda, bagaimana cara Yesus menebus dosa? Ya, dengan mati. Nah, dengan mati. Kehendak iblis atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa. Loh, kan sama. Kehendak iblis juga sama. Tapi beda konsepnya lah. Keinginan setan itu supaya mati dan gagal Yesus menuruti hukum Allah. Karena Allah menginginkan supaya manusia itu dengan iblis, standar manusia. sabar. Makanya Yesus datang ke dunia Sabar, Bang. untuk Sabar, mengikuti Bang. 10 hukum Taurat itu. Bang, kalau iblis berhasil membuat Yesus mati,